Zaman dahulu kala ada dua sahabat yang masing-masing merupakan saudagar. Mereka berencana untuk bepergian, menjual barang dagangannya. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk tidak pergi bersama-sama. Jika kita pergi bersama-sama jalannya pasti padat, karena kita masing-masing memiliki 500 pedati. Dan kita berdua akan pergi ke tempat yang sama serta menggunakan jalanan yang sama, kata yang satu kepada lainnya. Jadi mereka sepakat salah satu akan berangkat lebih dahulu. Saudagar pertama berpikir dengan lama dan keras, dan akhirnya memutuskan untuk pergi lebih dahulu. Jalanannya pasti belum rusak oleh roda-roda pedati. Banteng-banteng saya akan menikmati rumput-rumput terbaik yang paling hijau di sepanjang jalan. Dan kita akan menemukan buah serta sayuran terbaik untuk dimakan. Anak buah saya akan menghargai kepemimpinan saya, dan pada akhirnya saya dapat melakukan tawar-menawar dan menjual barang-barang dengan harga terbaik, ia berpikir sambil tersenyum. Saudagar kedua juga berpikir dengan cermat. Lah sadar ada keuntungannya jika berangkat setelah si saudagar pertama menyiapkan jalan baginya. Dengan berangkat lebih dahulu, pedati-pedati teman saya akan membuat tanahnya menjadi rata, sehingga kami tidak perlu merapikan jalannya. Banteng-bantengnya juga akan memakan rumput-rumput yang tua dan keras. Tunas-tunas yang masih muda dan lunak akan bermunculan untuk dinikmati banteng-banteng saya. Begitu pula halnya dengan buah-buahan dan sayuran, orang-orangnya akan memetik yang tua, sedangkan yang baru serta segar akan tumbuh untuk dinikmati oleh kami. Saya tidak perlu membuang waktu melakukan tawar-menawar, karena harga di pasaran sudah terbentuk sehingga saya tinggal mendapatkan keuntungannya, ia berpikir. Jadi ia setuju dengan usulan temannya untuk mereka berangkat lebih dahulu. Saudagar pertama yakin ia sudah membodohi temannya dan mendapatkan yang terbaik baginya, sehingga dengan gembira memulai perjalanannya. Kan tetapi ia menghadapi masalah. Tidak lama kemudian, sampailah ia ke hutan belantara yang disebut gurun tanpa air, yang katanya dihantui oleh jin-jin. Saat kafilah tersebut sampai di tengah gurun, mereka bertemu sekelompok orang yang datang dari arah berlawanan. Mereka membawa pedati-pedati yang terlihat berlumpuran serta ada air yang menetes-netes darinya. Mereka juga membawa lotus serta bunga teratai di tangan, maupun pedati mereka. Mengapa kalian membawa air yang berat ini? Sebentar lagi kalian akan sampai di sebuah oasis di horizon yang penuh dengan air untuk diminum serta kurma untuk dimakan. Banteng-banteng kalian pasti lelah harus menarik pedati-pedati yang berisi air sebanyak ini. Kasihanilah binatang-binatang kalian yang sudah bekerja keras, buang saja airnya, kata kepala rombongan tersebut dengan sikap yang paling tahu kepada si saudagar. Walaupun sudah pernah diperingatkan oleh penduduk sekitar, sang saudagar tidak sadar kalau kelompok itu adalah jin yang menyamar, dan mereka dalam bahaya dapat ditelan oleh jin-jin tersebut. Yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang mau menolong, ia mengikuti saran mereka, dan mengosongkan serta membuang persediaan air ke tanah. Mereka melanjutkan perjalanan, dan ternyata tidak ada oasis di gurun pasir. Sebagian dari mereka sadar kalau sudah dibodohi oleh makhluk-makhluk yang mungkin saja jin-jin, dan mulai menggerutu serta menuduh si saudagar. Akhirnya mereka semua kelelahan. Banteng-banteng mereka juga sangat lemah, tidak mampu menarik pedati-pedati karena kekurangan air. Karena kelelahan, mereka, manusia dan binatang-binatang tersebut berbaring dengan sembarangan dan ketiduran. Petang hari, jin-jin tersebut muncul dengan wujud asli mereka yang menakutkan serta melahap semua makhluk yang lemah dan tak mampu melawan. Hanya menyisakan tulang belulang di tanah. Tidak ada satupun manusia maupun binatang yang dibiarkan hidup. Beberapa bulan kemudian, saudagar kedua memulai perjalanannya. Saat ia tiba di hutan belantara, ia mengumpulkan seluruh rombongannya dan berkata, tempat ini disebut gurun tanpa air yang saya dengar dihuni oleh jin-jin dan hantu-hantu. Jadi, selalu berhati-hatilah. Jangan minum air apapun dari gurun ini tanpa bertanya kepada saya dahulu. Setelah berkata begitu, kafilahnya pun menuju ke gurun. Seperti halnya saudagar pertama, saudagar kedua dan kafilahnya bertemu dengan jin-jin basah yang menyamar di tengah-tengah gurun. Jin-jin ini juga melakukan tipuan yang sama, dan menyuruh mereka membuang persediaan air mereka. Untungnya, si saudagar bijaksana langsung bisa mengenali jin-jin ini. Lah tahu tidak masuk akal kalau di tempat yang disebut gurun tanpa air,
ada oasis. Selain itu, orang-orang ini bermata merah dan suka memaksa, jadi ia menduga mereka mungkin jin-jin. Kami adalah pedagang yang tidak membuang-buang air yang bermanfaat sebelum kami tahu dari mana kami bisa mendapatkan air berikutnya. Si saudagar menjawab kemudian menyuruh jin-jin tersebut tidak mengganggu mereka lagi. Melihat bahwa rombongannya kelihatan ragu-ragu, setelah jin-jin tersebut pergi, si saudagar berkata, "Jangan percaya apa yang dikatakan orang lain sebelum kita sendiri menemukan airnya. Karena kita tahu mereka mungkin saja jin, dan oasis yang mereka katakan hanyalah ilusi atau fata morgana. Pernahkah kalian mendengar ada air di gurun tanpa air? Apakah kalian merasakan ada hujan angin, atau melihat awan-awan badai?" Mereka semua menjawab, "Tidak," dan ia pun melanjutkan, "Jika kita mempercayai orang-orang asing ini, dan membuang persediaan air, seandainya tidak ada oasis kita mungkin tidak punya air untuk diminum atau dimasak. Kita akan menjadi haus dan lemah, sehingga mudah bagi jin-jin untuk datang dan merampok kita, atau bahkan melahap kita jadi. Jangan menyia-nyiakan setetes air pun, sampai kita benar-benar menemukan air lebih baik aman daripada menyesal." Sore itu, sampailah kafilah yang kedua ke tempat di mana rombongan pertama dibantai dan ditelan. Mereka melihat pedati-pedati yang penuh barang dan tulang-tulang yang berserakan. Mereka mengenali pedati-pedati ini sebagai kafilah milik saudagar pertama. Malam pun menjelang. Saudagar bijaksana itu menunjuk beberapa orang untuk berjaga-jaga dan melindungi kemah mereka di malam hari. Keesokan harinya, setelah mereka sarapan dan memberi makan banteng-banteng mereka dengan baik, mereka menambahkan barang-barang yang paling berharga yang tersisa dari kafilah pertama ke pedati-pedati mereka. Di bawah kepemimpinan saudagar kedua yang bijaksana, kafilah tersebut berhasil menyelesaikan perjalanan mereka dengan sukses. Mereka berhasil menjual seluruh barang-barang mereka dan mendapat keuntungan, serta pulang ke rumah dengan selamat. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita indah.